Senang sekali Bapak Ibu kasih Tuhan kita bertemu kembali lagi. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, penampakan diri Tuhan Yesus selama 40 hari kepada banyak orang, dan itu sebenarnya membuktikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia datang untuk menebus dosa saudara. Dia terpaku di kayu salib, dan setelah selesai misi penyelamatan umat manusia, dia akan kembali ke tempatnya di sorga dan disembah, dipuji oleh para malaikat. Tetapi kita adalah manusia yang kadang-kadang cerdas. Kita selalu tidak mau percaya tentang fakta-fakta yang benar-benar terjadi, karena pikiran kita terbatas untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Apalagi kita mempercayai firman Allah, wahyu Allah, dan kadang-kadang kita tidak mau memperhatikan hal-hal itu dengan baik, saudara. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus perlu menampakkan diri kepada beberapa orang, kepada banyak orang, dan itu dicatat oleh Alkitab dan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman ini, supaya kita benar-benar menyadari dan kita tetap menaruh iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Dan kita perlu percaya kepada dia sebagai Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, penampakan diri daripada Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas kuasa setan. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang untuk menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seperti yang terdapat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di mana Maria Magdalena ini pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia dirasuk oleh setan, dan 7 setan menguasai hidup dia, dan kemudian Tuhan Yesus mengusir 7 setan yang ada dalam diri dia, dan dia tahu bahwa ada satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan, adalah kuasa Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus mulai melakukan banyak pelayanan-pelayanan yang lain, dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus datang kepada Maria Magdalena, dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan itu hidup, dan kemudian memperlihatkan kepada Maria Magdalena, dan dia berkata kepada Maria Magdalena supaya Maria Magdalena bisa memberitahukan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang selalu mengiring Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka sedang berkabung, mereka sedih karena Tuhan telah sudah mati, saudara-saudara. Tetapi pada waktu Maria menjelaskan kepada orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus pada waktu itu, dan mereka ada dalam situasi berkabung, ya, tapi mereka tidak mau percaya itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, itu menyatakan bahwa dia berkuasa atas kuasa setan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, Yesus hidup, adalah Allah yang benar-benar hidup. Bukan saja hidup dalam hidup Maria Magdalena, tapi hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut, saudara-saudara, terhadap segala santet, segala intimidasi setan yang mengganggu kita. Kita percaya, pegang iman kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus dia sanggup menghancurkan semua kekuatan-kekuatan kuasa gelap. Jangan ke dukun, jangan pergi kemana-mana untuk mencari kesuksesan, mencari keberuntungan. Jangan pergi kepada berhala-berhala, kepada setan-setan itu, karena itu akan membinasakan saudara. Tapi datang kepada Tuhan saja, karena dia lebih besar daripada kuasa-kuasa setan. Pegang kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami kemenangan. Saudara, penampakan Tuhan Yesus juga itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Itu berkuasa kepada orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, saudara. Sekarang ada banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, banyak orang yang menghina Tuhan Yesus. Nah, apakah kita pikir mereka tidak akan percaya Tuhan Yesus nanti?
Jangan berpikir negatif dulu saudara. Karena mereka juga nanti satu hari ketika Tuhan Yesus sanggup mengubah mereka. Ada waktu-waktu di mana Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan orang yang tidak percaya Dia. Mungkin mereka sedang menghina Dia, tapi kita tahu bahwa Tuhan punya anugerah. Tuhan masih juga mau menyelamatkan mereka. Contohnya saudara-saudara, saudara daripada Tuhan Yesus bernama Yakobus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yakobus sekian lama tahun. Tetapi saudara-saudaranya tidak percaya. Terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 dan ayat 9. Mereka tidak percaya. Dan kemudian pada waktu Yesus telah bangkit, pada 1 Korintus pasal 15 ayat 7, Tuhan Yesus datang kepada Yakobus. Dan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, yaitu saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Yakobus dipakai Tuhan secara luar biasa, mengabdikan diri secara total untuk melayani Tuhan. Pada sekitar tahun 45 sesudah Masehi, abad pertama, ya saudara tahu bahwa dia menulis kitab Yakobus dan tulisan wahyu yang Tuhan beri kepada dia, dan dia dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan wahyu Allah dalam surat Yakobus. Saudara banyak diberkati oleh surat Yakobus. Saudara Yakobus, surat Yakobus, Tuhan beri wahyu kepada orang yang pertama tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi setelah kuasa kebangkitan dialami, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada dia, dia berubah. Dan orang yang tidak percaya bisa menulis wahyu Allah begitu indah dan begitu jelas, dan telah memberkati kita yang hidup sampai pada zaman ini. Dan demikian juga saudara-saudara, dia totalitas memberi hidupnya untuk Tuhan. Tahun 62 dia mati syahid karena pengabdiannya total bagi Tuhan. Saudara-saudara mungkin sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin kita perlu belajar daripada Yakobus ini, yang menolak Tuhan, yang tidak percaya, tetapi kuasa kebangkitan bisa mengubah. Ada banyak orang di sekitar saudara yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara lihat di mata iman bahwa orang-orang ini pada satu hari kelak dengan kehendak Tuhan, mereka juga akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga akan dipakai oleh Tuhan. Mungkin anak saudara, mungkin suami saudara, atau istri saudara, atau orang tua saudara, atau teman-teman saudara di tempat kantor. Sekarang mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi saudara yakinlah, kalau saudara berdoa dan saudara minta supaya kuasa kebangkitan itu mengubah orang yang tidak percaya, saya percaya satu hari kelak mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus? Yakobus menulis surat Yakobus berkata di dalam pengantar surat Yakobus, dia menempatkan diri dan menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa mengubah saudara. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Karena itu Tuhan Yesus datang kepada Yakobus. Tuhan menunjukkan dirinya setelah dia bangkit dan datang kepada Yakobus. Dan Yakobus melihat kuasa kebangkitan dalam Tuhan Yesus. Dia berubah. Dan Tuhan memberi wahyu. Dan dia menulis wahyu itu dalam surat Yakobus. Dan dia totalitas hidup untuk Tuhan. Mati syahid pada tahun 62. Dan dia menempatkan diri sebagai seorang hamba daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, penampakan diri daripada Tuhan Yesus itu juga berkuasa untuk mengubah hati yang penuh keraguan-raguan. Saudara tahu Thomas juga ragu-ragu. Sudah 8 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dia juga belum percaya bahwa Yesus bangkit. Murid-murid menyampaikan kepada Thomas, dan Thomas juga ragu-ragu. Dan pada hari ke-8 Tuhan Yesus datang kepada Thomas, dan Tuhan minta supaya Thomas pegang bekas paku, bekas tombak di lambungnya. Dan pada waktu itu Thomas yang ragu-ragu setelah melihat Tuhan Yesus. Dan dia berkata apa? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui saudara bahwa inilah Tuhanku, inilah Allahku. Siapa yang bisa berkata bahwa itulah Allahku, itu adalah Tuhanku, itu Roh Kudus yang ada di dalam diri seseorang. Saudara tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, kalau tanpa ada deklarasi pengakuan daripada Roh Kudus dalam diri kita.
Kita bisa berkata Yesus Tuhan, Yesus Allah, hanya sekedar pikiran saja, itu tidak ada gunanya saudara. Hanya tahu Yesus Tuhan. Tetapi kita perlu memberikan satu kuasa mengalir dalam diri kita. Dan itu yang disebut kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu yang ada dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus mengklaim, Roh Kudus memproklamirkan kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudara, ada banyak orang ragu-ragu tentang Injil. Ada banyak orang ragu-ragu tentang Yesus Kristus. Saudara, itulah tugas kita untuk mendoakan. Satu hari kelak saudara, orang yang ragu-ragu ini akan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Setelah dia mengalami kuasa kebangkitan tentunya. Kali itu Thomas sampai ke India dan mati syahid di India. Dan memenangkan juga banyak orang. Dan menjadi saksi Kristus sepanjang umur daripada Thomas. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Penampakan diri Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bisa mengubah orang yang menyangkal dia. Saudara tahu Petrus, bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali saudara. Sebelum air berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan Petrus bilang, gak mungkin itu terjadi. Tapi akhirnya benar-benar Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri datang kepada Thomas. Di dalam 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 5 sampai ayat 5, Tuhan datang kepada Petrus kembali. Yesus menunjukkan tubuh kebangkitannya. Tuhan membuktikan kembali kepada Petrus bahwa benar-benar dia sudah bangkit. Dan dia adalah Allah yang hidup di dalam diri Yesus Kristus. Dan Thomas pun menyadari itu. Thomas menyadari itu. Tuhan konfirmasi kembali bahwa Tuhan yang diikuti selama 3 tahun menjadi muridnya adalah bukan sekadar nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Dan kemudian Petrus pun dipakai Tuhan melayani ribuan orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus, melakukan banyak mujizat. Dan mungkin itu terjadi pada orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi orang seperti ini juga berharga di mata Tuhan. Kalau dia bertemu dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dia diubah oleh Tuhan. Perubahan itu tidak dipikirkan oleh Petrus. Petrus mau menyangkal dia, tapi kuasa kebangkitan menyangkal dia. Dan dia menjadi pemberita Injil, pengkhotbah yang sangat luar biasa. Penampakan diri Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Yaitu dia mengubah seorang yang menganiaya umat Allah. Itu dia menampakkan diri kepada Paulus. Pada waktu Paulus dengan penuh semangat untuk menghancurkan umat Kristen, umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Pada waktu dia berada di pintu kota Damsyik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6, Tuhan memperlihatkan kepada Paulus. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tidak tahu. Suara Tuhan begitu sangat jelas di kupingnya. Dan dia keheran. Karena dia pergi dengan hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang membunuh umat Allah. Membunuh umat Kristen. Menghancurkan umat Kristen. Tapi Tuhan datang kepada dia dengan terang. Dengan cahaya. Dan kemudian Paulus berkata, siapakah engkau? Orang yang pandai. Yang selalu pakai akal. Siapa yang bicara padaku? Apakah hati nuraniku atau suara bisik dari lain? Tapi dia mulai konsentrasi. Dan dia bertanya, siapakah engkau? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus menempatkan diri sebagai orang-orang yang dianiaya oleh Paulus. Paulus menganiaya orang-orang Kristen. Itu juga sama juga dengan menganiaya Yesus Kristus. Kalau saudara penderitaan karena Yesus Kristus juga merasa dianiaya saudara. Kalau saudara tidak makan karena banyak kesulitan, karena iman saudara sedikit menderita karena Kristus, Yesus pun juga menderita seperti itu saudara. Jadi menderita di kayu salib karena dosa yang begitu berat. Apalagi penderitaan kecil yang saudara alami karena melayani Tuhan, karena menjadi anak-anak Tuhan. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus.
Dan itu mengubah dia dan menjadi seorang rasul. Dan dia berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9, ayat 8 dan 9. Dia berkata Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepada Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Rasul yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab ia telah menganiaya jemaat Allah. Paulus pada waktu dipakai Tuhan, setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak layak menjadi seorang rasul. Tidak layak disebut rasul. Karena dia terlalu banyak menyakiti hati Tuhan, menganiaya anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Dan dia berkata dia melihat Tuhan Yesus seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia juga melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa dilihat oleh Paulus. Dan Paulus melihat Yesus. Dan kemudian dia mengaku semua dosanya. Dan kemudian dipakai Allah setelah dia diubah oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, Paulus mulai mengubah dunia pada abad pertama. Dia semangat mengabarkan Injil. Dia menanam gereja di kota A dan kota B. Dan dia juga memberikan pengaruh teologi bagi perkembangan teologi sampai pada zaman ini. Dia menulis 13 surat dan mungkin 14 surat termasuk surat Ibrani. Dan dia mendirikan gereja-gereja, kelompok-kelompok kecil, mengkaderkan kaum-kaum awam pada abad pertama. Dan Injil tersebar begitu luar biasa. Sampai pintu Eropa, Injil pun masuk melalui pintu kota Makedonia. Tuhan memakai Paulus secara luar biasa. Tuhan mewahyukan firman Allah yang begitu indah kepada Paulus untuk menulis surat kepada Korintus, jemaat di Korintus, jemaat di Roma, jemaat Efesus. Dan Tuhan memakai luar biasa. Dan saudara, seringkali kita diberkati oleh kata-kata wahyu Allah yang Tuhan beri kepada Paulus. Dan Paulus menulis itu. Dan sampai pada hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan, wahyu yang Tuhan berikan kepada Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, penampakan diri Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan menghasilkan manusia yang hidup dalam kerendahan hati dan mau menyembah Tuhan dengan hati yang hancur. Dan Tuhan bisa mengubah hati yang keras. Tuhan bisa melahirkan penyembah-penyembah dalam gereja yang datang dengan kerendahan hati untuk mau mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu, saudara-saudaraku, kepada beberapa ibu-ibu, beberapa wanita yang baru kembali dari kubur. Terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai ayat 10, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian mereka mendekati Tuhan, mereka memeluk kaki Tuhan, dan mereka menyembah Tuhan. Dan kemudian mereka menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita kebangkitan. Dan Tuhan berkata pada mereka, sampaikan kepada murid-murid, pergilah ke Galilea, aku menunggu di Galilea. Dan perempuan-perempuan ini kemudian pergi menyampaikan pada murid-murid. Dan pada akhirnya murid-murid pergi ke Galilea. Dan mereka bertemu dengan Tuhan yang ada di Galilea. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu dialami oleh perempuan-perempuan ini yang kembali pada kubur. Sehingga membuat hati penyembahan yang begitu tinggi. Mereka menyembah, mereka mendekati Tuhan, berusaha terus dekat dengan Tuhan, mau, dan mereka memeluk kaki Tuhan. Ini penyembah-penyembah yang hidup, orang-orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang tahu diri bahwa Allah itu perlu disembah, Allah itu perlu dipuji, Allah itu perlu diagungkan, dan kami adalah hamba, dan kami tidak bisa buat apa-apa, karena anugerah Allah itu akan menghancurkan hati yang keras dan memberikan hati yang lembut untuk menyembah. Biarlah saudara menjadi memiliki hati yang merendah, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh merendahkan diri hadapan Tuhan, dan hidup penuh dalam penyembahan kepada Tuhan. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam kesempatan ini, bahwa penampakan Tuhan Yesus bisa mengubah keadaan kita, hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti lagi untuk pekerjaan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, dan Dia mungkin mau menampakkan diri kepada saudara pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, dan pada waktu Dia berbicara pada firman Tuhan, berbicara lewat doa, atau mungkin pada waktu saudara dengar firman Tuhan ini, dan
Dan saudara, masa Allah berbicara pada saudara, saudara pasti saudara akan diubahkan. Saudara taat dan melakukan apa yang Tuhan sedang bicarakan pada engkau melalui penampakan diri, melalui mimbar, melalui doa, melalui firman Tuhan. Ini cara Allah menampakkan diri kepada kita. Nah, kalau kita melihat dan meyakini akan firman Tuhan disampaikan, saudara pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Dan saudara akan melihat mulai hari ini ada perubahan besar terjadi dalam hidup saudara. Kalau orang yang ragu-ragu, diubah Tuhan. Orang yang menganiaya dia, diubah Tuhan. Orang yang menyangkal, bisa diubah oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Orang yang mencari Tuhan ditambahkan supaya dia lebih menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya juga saudara-saudara pun pasti akan mengalami hal seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tetap semangat di dalam menyembah, memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus menampakkan diri secara rohani dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.